Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah sering juga disebut dengan fikih muamalah maliyah. Hukum ekonomi syariah ialah seperangkat hukum yang mengatur suatu kegiatan dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara, tapi berlandaskan dengan hukum Islam. Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan keselarasan kehidupan manusia di dunia. Hukum ekonomi syariah juga bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat, serta menata sistem perdagangan dan perekonomian sesuai syariat Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Sumber hukum ekonomi syariah ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis dan sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Al-Quran merupakan dasar dari hukum ekonomi syariah yang abadi, asli, dan merupakan sumber rujukan utama bagi syariat Islam, seperti menetapkan haramnya riba, menegaskan halalnya jual beli, dan lain-lain. Sedangkan kalau as-sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan al-hadis itu tidak hanya disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, tapi juga disandarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan qiyas adalah keputusan menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat pada ketentuan nas hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan masalah yang terdapat ketentuan nas hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah ada 12. Yang pertama prinsip tauhid, di mana usaha tidak hanya mencari keuntungan dan kepuasan materi, namun juga harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip keadilan, di mana dalam usaha kita harus adil dalam menyejahterakan pekerja, dalam menentukan harga. Yang ketiga, ada prinsip al-maslahah, di mana kita harus memelihara tujuan syariat dan meraih manfaat dan serta mencegah kemudaratan. Yang keempat, ada prinsip perwakilan atau khalifah, di mana manusia dibekali akal dan materi, di mana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di dunia. Prinsip yang kelima ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf artinya menyuruh orang berbuat baik, dan nahi munkar artinya melarang orang berbuat jahat, di mana dalam ekonomi syariah, dalam ekonomi kita harus menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik. Yang keenam ada prinsip tazkiyah, di mana manusia diharapkan sebagai agent of development. Yang ketujuh ada prinsip falah, di mana manusia tidak hanya mencari kesuksesan di dunia, tapi juga mencari kesuksesan di akhirat. Yang kedelapan ada prinsip kejujuran, yang kita tahu di mana kita harus menanamkan prinsip kejujuran dalam berusaha. Yang kesembilan ada prinsip kebaikan. Yang kesepuluh ada prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini yang dimaksud tidak hanya individu dengan individu, melainkan individu dan masyarakat juga. Tanggung jawab yang dimaksud juga tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan, terus tanggung jawab kita terhadap keuangan. Contohnya kita sebagai jadi bendahara kita dikasih tugas, kita dikasih amanah untuk menjaga uang, berarti kita harus bertanggung jawab akan uang tersebut. Yang ke-11 ada prinsip kifah, peduli terhadap sesama. Yang ke-12 ada prinsip keseimbangan. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, sangatlah penting memahami dan menerapkan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, agar kita sebagai umat muslim terhindar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti landasan hukum ekonomi syariah pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian,
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.